Disiarkan dari jantung hutan keluarga teman liar bersama saya Febianus dan sejawat saya Glenn Dinos. siap menerkam titik-titik jenuhmu di Opera Sabun. Ya, apa kabar? Apa kabar? Apa kabar semua ya? Buat warga-warga liar di sini. Pendengar-pendengar kita. Sekarang bulan Agustus minggu kedua. Minggu kedua. Ya minggu ketiga ya minggu depan. Minggu keempatnya 2 minggu lagi. Oke. Opening ketawa-ketawa ya. Kita kalau nggak dipencet start tuh rekaman Nggak akan mulai anjing. Jadi Udah kita kayak gini. mulai aja lagi di sini. Kita mulai aja udah. Nah ini Episode kita yang kesekiannya. ya Mungkin hari ini kita bakal bahas yang beda beda dari sebelumnya, tema dari baru. sebelumnya. Ya pastilah beda dari sebelumnya. Kan kalau sama kan orang males. Bahas maba lagi ya. Bahas maba lagi. Ada lagi maba mahasiswa Bayern Munchen. Berarti Stuttgart enggak ya? Stuttgart enggak. Dortmund enggak. Bayern bisa. Leipzig enggak. Enggak. Ini kan kita langsung sebelum masuk ke pembahasan materi intinya, kita ada beberapa pertanyaan yang biasa kita sampaikan Di awal, Di awal. pertanyaan-pertanyaan dari warga-warga liar. ya. Ini masuk ke pertanyaan pertama, kenapa gambarnya beruang kutub sama flamingo. Nah, sebenarnya kenapa gambarnya itu mungkin dari awal karena kita mau membuat podcast ini, Febianus ini bertanya ya. apa hewan yang cocok buat dia sama Aing gitu. Nah, kalau Aing ngasih tahu Feb sih emang cocoknya beruang kutub. Yang nggak tahu aja menurut Aing kan cocok. Ya. Terus kalau Aing karena Aing suka flamingo aja. Oh, jadinya Ya jadi bagus gitulah. Aing beruang kutub siap flamingo. Iya. Gitu. Karena ini juga podcast audio kan sebenarnya. Iya. Dan kita juga nggak tahu mau nampilin apa di thumbnailnya. Iya. Ya udah jadi kita pakai hewan. Hewan gitu. aja. Kebetulan kenapa hewan? Karena Aing dulu ingat waktu SMA tuh pernah ada tes kayak gitu kan. Hewan apa yang cocok nggambarin diri Sia gitu. Waktu itu ada temen Aing ya ditanyain kayak gitu sama guru. Dijawabnya sapi anjing. Oh maksudnya kenapa? Orang mana anjing yang nyamain dirinya sama sapi anjing. Walaupun bermanfaat ya tiap Iya dagingnya. bermanfaat memang Tapi sapi. kan kenapa sapi anjing? Kenapa sapi sih? Kayak gitu. Jadinya Aing tuh beruang kutub, Glenn flamingo gitu. Ya itu sih kalau Aing mah karena ya Tapi sih cocoknya ini sih Gen apa? Yang di Madagaskar tau enggak yang raja teh apa sih namanya? Kukang. bukan kukang itu apa ya? Iya. Raja Juliet kan? Si Juliet, Raja Juliet apa? Apa ya hewannya? Ya itulah. Ya itulah. Lemur. Ya betul. Sih, cocok lemur aja kan? Lemur. Kalau kerja kan lembur. Bagai kuda itu. Nah, itu jadi kuda malah kan jangan. Beda. Itu pertanyaan untuk kali ini Glenn ya. Satu dulu aja sebenarnya ada 12 lusin yang nanya. pertanyaan. Jadi kita bawain satu aja deh. Satu dulu aja. Satu dulu aja. Nanti pertanyaan selanjutnya kita cari dari komen-komen atau teman-teman yang tahu WA kita boleh langsung tanya. Langsung tanya aja via WA. Iya, betul. Kita bawain di podcast ini. Nah setelah pertanyaan Glenn, setelah ada pertanyaan satu tadi kita akan masuk ke apa ya ngomongnya ini segmen baru di podcast ini ya. Iya. Namanya kita akan bawain satu berita yang menurut kita penting dan bermanfaat buat kalian. Nah ini ada satu berita nih. Ini nggak dijelasin di mana lokasinya. Ya, lokasinya nggak dijelasin di mana. Nih beritanya, tidak BAB selama 4 bulan, wanita 25 tahun dilarikan ke rumah sakit dengan perut penuh tinja. Ya, ya maksudnya ini bermanfaat guys ini sebenarnya. Iya, Sumpah. Ini ngingetin kalian jangan lupa nahan aja. BAB. Jangan lupa BAB, Cok. BAB tuh udah 3 hari nggak BAB aja udah aneh nih. Iya. Sehari sekali itu udah paling oke lah. Iya. Jangan lupa BAB tiap pagi kan emang udah sistemnya tiap pagi tuh tubuh tuh ngeriset ini loh. Jadi Karena dibuang. itu mengolah makanan, mencerna makanannya itu. Nah dibuangnya tuh malam yang bahan-bahan nggak kepake nih buat tubuh. Nah itu dibuangnya tuh pagi gitu.
Gitu. Masa ini 4 bulan, 4 Cok? bulan. Enggak BAB selama 4 bulan, Cok. Apa enggak ini kamu? Enggak ada WC kamu di rumah. Gimana sih? Maksudnya lagi di Everest apa gimana gitu? Ini 4 bulan, ini rumahnya ini kali ya, ruangannya kamar semua sih kan. Arsiteknya bikinnya kamar semua ya. Tenyen iya anjing WC sih goblok teh. NCK naon apa? Nih, Ya maksudnya jangan sampai 4 bulan juga anjing. masa sih? Iya goblok. Kan misalkan 3 hari aja sih gak kerasa sakit. Iya anjing. Sih nahan goblok anjing. Ngelo anjing. 3 hari. 1 semester kamu nahan berak kamu. Aneh banget anjing. Ya maksudnya ya kasihan juga lah ini. Dilarikan ke rumah sakit dengan perut penuh tinja itu udah. Iya ini terus dia dioperasi lah, singkat cerita dia dioperasi. Terus akhirnya setelah operasi dia bisa BAB hingga 21 kali. Ya. Sebenarnya aduh anjir, malah nggak baik sih kalau kebanyakan jadi sehari 21 kali BAB. Coba. Anjing apa ini? Temen aing aja kalah anjing. Temen aing yang waktu aing ceritain di opening yang motornya itu rusak. Sekarang udah benar, motor udah bagus. Betul, ya. Udah bagus. Tapi dia iya, tapi dia beraknya bisa 4 kali sehari. Sehari 4 kali. Iya. Dia ngeluarin. Ya, karena dia habis makan pasti langsung berak gitu. Langsung dibuang. Itu teh kerongkongan, lambung langsung anus atau gimana sih? Gak ada usus-usus. Gak ada usus 12 jari. Gak ada yang gitu. Goblok, maksudnya ini 21 kali anjing. Temen sih motornya bagus tapi lambungnya rusak ya. Goblok anjing. Gak ada sistem pencernaannya anjing, langsung plong anjing temen dia. 21 kali anjing masalahnya. 21 anjing. Coba. Misalkan ya kalau misalkan teman Sia kan sehari 4 kali, itu kan mungkin bisa pagi, siang, sore, malam ya. 21 kali, Cok. 21 kali anjing. Pagi teh 7 kali. Pagi 7 kali mungkin, siang 7 kali. Sore dan malam 7 kali. Jadi pas 21 kali itu. Dan sih bayangin ditahan 4 bulan yang keluar apa, Cok? Udah kan kalau sehari mah yang keluar normal gitu ya. Iya. Kalau udah ya udah gele lah pokoknya anjay itu. Jijik anjing. Aduh jijik banget itu. Aduh. Ya udahlah. Yang keluar udah lemari ya. lemari. Ada garasi mobil udah keluar. Sama mobil-mobilnya. Mungkin. Udah gitu Glenn ya. Ya gitu. Buat teman-teman jangan lupa modal. Jangan lupa berak, jangan ditahan berak. Buang air kecilnya juga, kencingin juga jangan. Iya betul. Ntar bisa kencing batu. Sakit Cok. Sakit. Iya. Udah jangan macam-macam lah. Kalau emang waktunya keluar gitu Glenn. Sekarang kita masuk ke pembahasan topik utama kita Glenn, yaitu kita membahas tentang apa Glenn? Tentang tangga. Enggak dong. Asik, ladder bukan dong. Jadi kita mau bahas tentang tetangga. Orang sebelah ya. Orang sebelah. Ini buat teman-teman yang rumahnya klaster pasti nggak relate, Cok. Klaster kan sendiri-sendiri hidupnya. Orang-orang atau ada yang di klaster mah nggak relate anjing. Orang-orang di klaster. Mungkin kayaknya orang-orang yang di situ Setra Duta kan. Setra Duta. Wah, anjing. Kayaknya maksudnya jarang. Setra Duta, Kota Baru Pik. Wah, itu mah udah nggak relate anjing, Cok. Ya ini yang kayak komplek perumahan kecil gitulah. Iya, komplek atau enggak perumahan di desa gitu ya. Di desa atau ya rumah-rumah di sekitar gitu, tetangga-tetangga kita. Iya, apalagi rumah-perumahan baru yang penghuninya tuh orang-orang muda, Glenn. Yang orang tua muda ya. Yang baru punya muda. Yang baru punya anak 1-2 gitu, masih kecil-kecil bayi-bayi. 1-2 itu sih. Enggak. Gen Halilintar dong. Tuh orang-orang anak orang tua muda kalau baru punya rumah, anjing ngeselinnya minta ampun, Cok. Ya, maksudnya ada yang ngeselin ada yang enggak ya? Iya, ada yang ngeselin ada enggak. Mungkin kan kalau dari pengalaman gitu. Pengalaman pribadi kan ada gitu. Komplek perumahan Sia termasuk yang perumahan lama apa baru? Udah lama ya. Udah lama banget ya. Orang di situ apa dari aing lahir aja. Maksudnya bapak aing Sia lahir di balai desa. Enggak. Di dekat perumahan di Bidan aing lahir ya. Bidan. Dukun beranak? Bukan, enggak bidan aja bidan. Bidan. Tapi di situ di Cibober itu. Kok Cibober sih? Cibogo tahu.
Ya, ya, yang ya. bertahan. Kalau yang Aing kan termasuk perumahan baru kan. Oh ya ya. Apa komplek modern lah baru gitu. Iya iya. Dari segi ini beda ini dari segi apa bertetangganya juga dari komplek baru sama komplek lama tuh beda banget aja. Kalau mungkin kompleksnya masih guyup ya. Masih apa? Sangat amat guyup. Bantu saling membantu gitu. Cuman ini kalau di komplek baru nih teman-teman ya, ada aja kejadian-kejadian anjing yang apa ya? Mengusik ketenangan gitu. Ya. Contoh pertama ya. Contoh pertama. Contoh kecil, contil. Parkir sembarangan. Nah, orang nih ya kalau idealnya orang tuh kalau punya rumah dan ingin punya kendaraan tuh harus punya tempat untuk parkirnya, garasinya. betul. Jadi sia nggak parkir di jalan, idealnya kayak gitu. Tapi kan orang-orang anjing ini parkir sembarangan. Walaupun komplek-komplek baru kan biasanya nggak di garasi ya. Iya, biasanya nggak ada pagar gitu maksudnya. Buat membatasi nggak ada. Jadi langsung plong kayak gini langsung ke jalan gitu kan. Tetangga aing sebelah Pak. Walaupun pakai motor ya. Parkir di rumah aing, Cok. Masuk dia ke garasi anjing. Orang kan punya parkiran sendiri. Padahal sebenarnya. Di tempat parkirnya kosong, Cok. Iya. Coba mikir apa coba. Walaupun aing jarang di sini ya. Tapi kan rumahnya kosong anjing. Apa coba yang dia pikirin? Enggak tahu. Coba. Anjing, emang apa ya? Maksudnya udah ada apa ya? Udah ada parkirannya sendiri. Udah disediain loh maksudnya. Kecuali saya parkir di sini bayar 2.000 ya. Aing Nggak apa-apa. Parkirnya flat lah. Sepuasnya ini kan. Kan kalau enggak kan maksudnya kalau kita tiba-tiba datang gitu ke rumah ini maksudnya lagi kesini gitu. Itu kan kayak ya bingung atau ini kan walaupun gak ada pagar juga. Dia kan biasanya parkir di rumah aing parkir motor ya. Walaupun aing datang ke sini pakai motor kan masih lega aing masih bisa parkir, tapi kan nggak ada izin, nggak ada apa, nggak etis. Iya, betul. Gitu. Apalagi kalau aing datang pakai mobil kan susah ya, aing harus mindahin dulu motor. Mana dia ketok-ketok nggak nyaut lagi si goblok anjing. Bu, pindahin motor, Bu. Anjing. Pernah coba waktu itu sekali ya. Aing ketok-ketok nggak keluar si ibunya teh. Si motor yang parkir di rumah aing aing keluarin, aing geletakin di jalan. Mampus anjing. Biarin aing mah, Cok. Biar paham anjing. Ini aing baru tahu nih. Baru tuh sih. Biar anjing paham, digeletakin. Main di jalan, Cok. Biar paham, Cok, orang. Besoknya enggak paham anjing tetap diparkir juga di situ. Tetap aja. Binatang. Copotin aja lah banyak. Copotin aja lah banyak. Iya anjing. Atau apa sih rodanya masukin bambu sama jadi gak bisa gerak sih. Dikunci kunci setang anjing biarin anjing. Kunci setang pakai bambu. Di kompleksnya ada ini enggak apa rebutan lahan parkir? Di aing mah enggak, mungkin karena cara bertetangganya teh udah aman banget ya, udah ini. Jadi ya kita ada etika lah kalau mau parkir gitu. Terus kalau ada misal lagi ada acara kan bakal ada motor banyak gitu, misal mungkin izin parkir, ikut parkir itu kan iya. Izinnya ke ketua RT ya? Atau kemana? Ke yang tempat parkir? Kalau aing mah ke rumah sebelah yang mau diinin parkir. Mau jadiin lahan parkir. Ya harusnya mah gitu ya. Biar agak ganggu kan. Mungkin kalau ke ketua RT mah lebih ke ada keluarga yang mau ini nginap yang biasanya. Oh yang lapor ya? Nah lapor. Wajib lapor. Ya. Tapi kalau kendaraan mah ke yang tempat parkirnya. Iya. Ikut. Ya kalau di aing mah aman aja sih. Si aman deh. Mungkin karena komplek lama ya. Iya nih. Aman-aman aja sih. Ya kompleks sekarang kan ya namanya anak-anak muda yang nempatin ya egois anjing goblok jalma teh. Kalau aing mau balas mah bisa anjing sebenarnya. Iya bisa. Taruh anjing mobil depan pintu sia. Depan pintu. Ya anjing bisa keluar. Mampus keluar rumah ada jeep. ada mobil jeep. Siapa anjing kenapa mobil Taman Safari anjing di sini? Pas mau buka kok ada mobil jeep ya. Perasaan saya nggak beli mobil. Ya hadiah dari mana? Bukan hadiah goblok itu dari aing, Cok. Ini hukuman, Cok. Punishment. Binatang gak mikir aja orang-orang teh. Sumpah kesel, Cok. Udah nih, lanjut masalah yang kedua nih kalian ya. Kalau tetangga biasanya tuh selain rebutan lahan parkir, terus bagi orang-orang yang melihara hewan. Ya, biasanya kucing kayak gitu. Mungkin ada yang pelihara anjing atau
hewan-hewan yang lain kelelawar gitu mungkin. Kelelawar. Itu mah kebersihan rumah sih ya anjing. Harus dipertanyakan gitu melihara kelelawar. Saya tau gak kelelawar yang ditemuin di Sulawesi yang gede banget. Lu tahu. Coba sih tanya itu ada di Cibubur anjing. Apa orang-orang gak nyangka Batman anjing. Batman itu anjing. Ini kalau kecil kelelawar, kalau gede apa? Kalau gede kelelawar. Ya itu gede banget ya guys. Ada di Sulawesi. Ada di Sulawesi. Nih kalau banget anjing. Sia kan sebagai orang yang punya hewan peliharaan anjing kan, saya punya si Obi punya kan. anjing namanya Obi. Nah si Obi sia lepasin di luar rumah atau dia sia keep di dalam aja rumah? Keep di dalam aja. Kalau mau ngajak jalan ya baru keluar. Tapi bareng sia keluar pagar gitu. Nah, nggak dilepas kayak ayam gitu kan? Enggak. Kabur nanti Pak. Susah saya ngejarnya Pak. Obi ini track record kaburnya buruk anjing. Buruk sangat ini. Wah keluar pokoknya dikasih space buat keluar rumah sedikit langsung boom. Udah kayak mobil F1 tuh. Langsung berkelana ya. Langsung berkelana kemana-mana. Tiba-tiba ada di Venezuela, Guatemala, Obi anjing. Makedonia. Ini siapa yang punya anjing ini? Sumpah. Ya itu mungkin keluh kesahnya itu. Nah ini kalau misalkan di bapak punya hewan peliharaan, bagusnya di keep dalam rumah. Terus kalau misalkan di keluar rumah sama orang-orangnya juga, jadi dituntun gitu loh si anjingnya. Jadi kalaupun dia pup, kalau dia BAB nggak sembarangan. Ya walaupun kalau udah sembarangan kan bisa diambil gitu. Maksudnya kan pasti biasanya dog lovers ya bawa kayak plastik buat ngambil si ininya nanti dibuang gitu. Nah, biasanya gitu. Laisya dari mana dia tahu kalau itu tai anjingnya? Kita sebagai pemiliknya. Ya pasti tahu dong, udah kenal. Oh iya. Oh iya udah tahu dong. Udah tahu dong. Wah, ya. Maksudnya kan kita lagi bawa jalan-jalan nih. Oh, lagi bareng. Ya. Kira lagi dilepas sendiri, Cok. Oh, enggak. Ya, kan enggak tahu juga kalau udah dilepas sendiri. Siapa tahu tayo ini kalau lawar yang tadi kan enggak tahu. Sebetulnya emang tayo orang-orang aja biasanya. Orang-orang berakah cobain di luar. Sembarangan. Siapa yang tahu aja. Gak ada yang tahu aja. Iya ini. Iya. Itu kalau orang-orang nih jangankan tetangga, kita sendiri aja yang melihara hewan tuh malas kalau misalkan hewannya itu berak sembarangan dalam rumah gitu. Yeah. Apalagi di rumah orang, Cok. Mikirnya simpel aja. Ya maksudnya ya aing juga ngeliat apa berita juga kayak ada yang kucing yang suka berak tuh kan suka kucing ya kalau biasanya dilepas-lepas tuh di komplek atau di perumahan tuh kan biasanya kucing. Kadang suka berak di sembarangan gitu. Ya sesukanya dia kan kalau kucing. Iya, betul sih. Tapi sebel juga kucing tuh anjing emang. Kucing tuh gimana? Kucing tuh anjing. Ngeselin aja. Berak sembarangan, kencing sembarangan. Kadang kucing tuh biasa suka berak di ini anjing di tumpukan pasir bangunan teh gitu. Iya, orang ada yang lagi bangun nih biasanya suka ada ini kembang pasir. Kembang pasir. Nah, itu maksudnya kucing, guys. Pasien tukang-tukang enggak? Kok bukan semen ya ini? Kok warna kuning gitu, bukan warna putih kayak semen. Kok beda gitu. Lagi diaduk. Kok berubah warna. Kenapa ada kayak belerang ya? Belerang. Kok aneh gitu. Kok nggak kayak biasanya saya nyampur pasir semen air kayak gini. Oh si goblok kencing berak di sini. Mau ngecor saya padahal. Mau ngecor. Aduh. Itu makanya kalau punya hewan peliharaan tuh diperhatiin sampai dia pupnya di mana gimana gitu. Jangan sembarangan melihara hewan, susah juga kan pelihara. Ya mungkin tetangga Ain juga yang sebelah yang pagarnya biru. Ya. Itu tuh kucingnya banyak kan? Oh iya. Iya. Berapa? Ada banyak kan? Kayak ada 5, ada 6 kayaknya. Banyak kan segitu. 5. Tetangga Aing Pak. 12 kucingnya. Goblok anjing. 12 cowok kucingnya. Itu rasul apa 12 murid Yesus anjing itu. Maksudnya banyak banget anjay. 12 anjing aingnya 5 gitu. Tapi memang tetangga aing teh ini apa? Si kucingnya emang enggak ini sembarang aja. Maksudnya memang kayaknya di dalam rumah kan udah diajarin buat di pasir gitu. Dari kecil biasanya. Nah, pas dia keluar nih kayak kalau ke rumah itu nggak pernah
apa ya kayak sembarangan ke rumah yang depan atau yang sebelah aing juga, yang sekitar situ kayak enggak. Mungkin udah Nggak ada. di ini. Ya sih. paling itu apa? Kucing kampung gak ya, kucing-kucing yang ini. Saya kan sesama hewan kan interaksi goblok. Mungkin waktu Iya, si kucingnya ke rumah si Obi teh ngomong atau Ngobrol itu. Oh ngobrol. jangan berak di sini tolol. Tolol. Ini malahan berak aing anjing. Ini lahan berak aing. Jangan berak-berak sini udah. Cus sana cus. Mungkin ngobrol bener. Ngobrol coy, iya. Ngobrol bener. Heart to heart. Ini kan kemarin yang tentang hewan tuh ada ini sih, ada yang UUD yang viral teh, yang tentang hewan unggas. Jadi kalau Sia melihara hewan unggas di rumah Sia itu tuh hewannya nggak boleh sampai ke tetangga. Tahu gak sih yang itu? Iya, ingat. Tentang unggas, tapi aing lupa pokoknya. Itu tuh Tapi aing tahu tentang unggas. kemarin aing baca-baca pokoknya tentang hewan tuh masih ada yang di UUD Perdata gitu, apalah gitu. Masih ada ya. Jadi jangan macam-macam Pak, bisa dipidana ente besok, bisa diperkarain. Oh iya, ingat aingnya. Iya. Hati-hati. Kita lanjut ke permasalahan berikutnya kalian tentang Grup komplek. Kan maksudnya grup WA ya, grup WA maksudnya teh. Di ya mungkin ada grup RT mungkin atau grup RW gitu. Isinya, satu RW atau yang satu RT doang. Di kan ada. Sia masuk grup nggak? Wah enggak Pak. Sia nggak masuk? Enggak masuk aing. Aing masuk. Iya, Aing mungkin karena Sia kan sering di rumah ya. Iya. Jadi pasti kayaknya sih ya pasti masuk. Pasti sih anjing. Mungkin apa cerita lucu atau cerita yang aneh gitu atau apa dari grup komplek ini kan biasanya ada-ada aja gitu. Grup komplek aing tuh bagus. Jadi dia buat grup kepisah. Jadi awalnya ke satu grup. Jadi info tentang komplek tuh ada di situ, tentang apapun ada di situ. Jadi berantakan. Dipisah, dibuat grup baru namanya Pasar Warga. Pasar Warga ini buat orang-orang yang punya UMKM buat jualan. Nawarin produknya di grup itu kan. Terus biasanya karena awal-awal tuh baru pindah grup gitu, masih simpang siur harus di mana buat jualan. Masih bingung buat jualan di mana. Waktu itu ada orang nawarin jualannya nggak kira-kira Cok, nawarin mobil Cok. Jual mobil. Namanya juga jualan Pak. Ya, mungkin dia mikirnya kenapa aing kayaknya jual mobil masa di Pasar Warga. Masa jual mobil di pasar. Ya udah di grup ini, di grup komplek ya, di grup utama dia jual mobil dimarahin Cok. Bapak ini bukan untuk jualan mobil lagi. Kalau mau jualan sesuatu jasa barang ya di grup sebelah pasar gitu, di grup Pasar Warga gitu. Terus kalau kalau yang grup Pasar Warga itu tuh hampir tiap hari tuh ada Pak jajanan-jajanan baru apapun tuh ada aja update-nya. Tapi aing nggak pernah beli sih. Ya nggak apa-apa lah. Nggak ada yang selera sebenarnya, nggak ada yang selera aja, males beli. Terus kalau di grup utama, di grup komplek yang utama itu banyak informasi-informasi menurut aing lucu ya. Waktu itu tiba-tiba ada yang ini Cok. Apa? Ada yang nanya, ini hamster punya siapa ya? Jadi kirim foto. Ada hamster hilang. Hamster anjing hilang. Ini hamster punya siapa? Kenapa tiba-tiba ada di pekarangan rumah saya? Katanya anjing hamster gede. Tapi itu bukan hamster ya. Kayaknya ini Guinea pig. Yang rada gede kan Guinea pig. Rada gede. Kelihatan kan. Ini hamster punya siapa ya Bu? Ada di pekarangan E6 katanya. Oh itu punya E10. Jangan anjing ngider anjing sih. Guinea pig nak itu goblok anjing. Bisa kabur ya anjing? Gak tahu sih ya. Guinea pig kan gak mungkin pelihara di luar ya. Iya. Maksudnya pasti di dalam rumah gitu kan? Iya Cok. Nggak beda sama kayak anjing dan kucing gitu kan? Tuh yang diajak jalan-jalan sama kan? dipakai tali. Dipakai tali si Guinea pig. Tali. Bisa ke Bisa kabur ya? Bisa kabur. Guinea pig ke komplek E6. Ini hamster punya siapa? Waktu itu bukan hamster Cok. Waktu itu jadi ada banyak anak-anak main. Waktu itu anak-anak main bawa ikan cupang. Ikan cupangnya ada yang ketinggalan di kompleks sana. Ini ikan cupang punya siapa? Kenapa ada di sini? Kan nggak mungkin ya ikan cupangnya berenang-renang ke misal ke E6 lagi kan. E6 jadi pusat hewan. Pusat hewan ternyata. Goblok kan bawa ikan cupang. Shelter Guinea pig kan ini. Tapi tiba-tiba ular ke E6 iguana bunglon apa komodo keluar habitat. Biasanya di ini Cok. Waktu itu ada kelinci hilang di sini. Terus orang yang nemuin dikasih imbalan uang anjir.
Gak tau berapa ya, tapi itu mah aing hari itu aing gak masuk kelas cok, nyari aing. Gak ketemu lagi brengsek anjing. dapat uang padahal Iya nih nyari kelinci sih ya. Aing gak nemu anjing kelincinya. pengen dapat ininya kan aing mah. Sate kelinci. Makan kelincinya. Gak dikasih ya selincinya. Aduh kamu daripada kabur-kabur. Ya. Biar gak kabur-kabur lagi. Iya, biar gak kabur-kabur lagi. Saya taruh di perut aja. Mungkin gitu. Iya. Lucu ya, maksudnya grup-grup kompleknya sebenarnya. Iya nih. Aing membayangkan tuh pasti lucu banget itu loh. Mungkin kan Aing tidak masuk grup komplek ya. Iya. Ya mungkin karena Aing sering di sini jadi ini ya dimasukin grup aja biir tahu info aja gitu sebenarnya. Benar. Yang terakhir Glenn Dari grup komplek ini. Grup komplek tadi udah. Oh udah. Oh mungkin udah cukup ya cerita-cerita lucunya dari Mas Febianus ini. Goblok. Kita lanjut ke yang keempat, ada anak tetangga. Jadi waktu itu yang aing tuh keluar rumah jam 3 sore, 3 sampai 4 sore gitu keluar rumah. Terus ternyata jam 3 sore sampai 5 sore kan anak-anak kecil pada main ya, anak komplek ya. Nah, anjing-anjing teh main di depan rumah. Terus waktu aing teh balik malam sekitar jam setengah 12-an. Balik setengah 12 malam. Gelap di depan rumah aing teh. Aing turun dari motor, tiba-tiba aing nabrak batu di depan pintu. Aing nabrak batu karena aing bingung ya. Apa nih batu apa nih? Batu apa tiba-tiba dari depan aing. Terus waktu aing nerangin pakai senter, aing nyalain flashlight, terus tiba-tiba ada tumpukan batu bentuk segitiga ke atas. Tumpukan batu paving block. Oh, blok anjing. Anjing. Aing baru tahu ini. Setengah 12 malam tuh aing mindahin batu ke tukang di itu anjing. Oh, setengah 12 mindahin goblok. Iya kan di depan goblok banget nih, Cok. Enggak maksudnya sebanyak itu ya. Banyak berarti kan. Numpuk jadi segitiga. Setinggi apa kira-kira? Maksudnya lutut. Siapa yang ingin selutut? Goblok lutut tinggi banget anjing. Anjing gila anjing orang. Aing kan Aing itu. Siapa yang jam 12 malam? Siapa? Pulang-pulang ada candi depan rumahnya. Ini Candi Moratakus. Ini proyek Roro Jonggrang bukan. Proyek bukan. Proyek Borobudur bukan. Tiba-tiba Cok, aing jam setengah 12 malam mindahin batu anjing ke sebelah. Bangsat nih pasti anak-anak anjing. Karena sebelum-sebelumnya posisi candinya tuh belum jadi tapi enggak di depan pintu. Aing dulu banget. Anjing anak-anak anjing nih. Habis udah we anjing aing mindahin batu. Ini mah buat anak-anak ya, buat teman-teman yang udah punya anak. Kasih tahu goblok. Kasih tahu gitu. Jangan buat candi gitu. Sebenarnya jangan buat candi. Iya maksudnya kan mungkin bagus lah buat masa depan jadi arsitek atau gitu. Pekerjaan teknik sipil mungkin seperti aing, cuman ya bisa buat candi, maksudnya buat yang istana-istana seperti itu. Tapi jangan di depan pintu rumah goblok. Jangan pintu rumah orang, jangan di depan garasinya lah. Ini kan sih anak-anak ini kan komplek mepet ya rumahnya ya. Enggak berjauhan kayak di kampung ya. Gitu. Kalau di kampung kan anak sia main kelihatan, Cok. Masa sih anak sia mindahin batu nih satu-satu ditumpuk jadi candi, enggak kelihatan sama sia. Kamu aneh banget anjing orang-orang nih. Itu kalau aing perkarain bisa anjing di grup. Nih, aing foto nih, kirim ke grup. Siapa yang buat candi depan rumah saya? Aing bilang, 6 itu ternyata. Oh, si bangsat binatang ini anjing buat pusat binatang bikin candi. Bikin numpuk. Untung batu doang, Cok. Untung enggak disemen sama si anak-anak. Bangun rumah. Bangun ini apa? Kandang hewan. Kalau lama-lama jadi situs anjing. Iya, nanti di sini jadi situs. Cagar budaya di sini. Anak-anak bangsat. Untung aing bayangin aing pulang Glenn malamnya. Kalau enggak, kalau aing misalkan mungkin Febianus ini nggak kesini gitu dalam beberapa hari mungkin sudah jadi apa? Mungkin udah ngebandingin sama apa ya? Gunung Padang mungkin. Gunung Padang mungkin. Mungkin kalau Febianus nggak datang lagi dalam waktu sebulan kayak udah jadi Burj Khalifa mungkin. udah menyetar Burj Khalifa udah tinggi banget ya. Anak-anak nih ininya bagus ya. Nggak apa-apa sih, nggak apa-apa. Tapi aing nggak bisa masuk goblok. Iya itu mungkin ini kegedean gitu. Iya, jadi tolong buat orang tua yang dengerin nih anak-anak yang masih kecil
diliatin gitu. Jangan batu tuh udah aneh anjing. Anak-anak ngangkat batu, nyusun batu. Ya takutnya kenapa juga anak-anaknya kan. Ini di sini tuh aneh-aneh coba, bukan batu doang aja. Ini batu kesusun rapi ya waktu itu, lumpur depan sini. Ini kan teras aing kan ini ya apa keramik ya. Iya. Bersih atau Iya, bersih ya. tiba-tiba ada lumpur-lumpur anjing gitu. Orang teh ngapain anjing sih ya, Ninja Warrior di dia. Sih teh obstacle ini ada dibuat halang rintang anjing. Goblok sih teh mikir sedikit. Ya aing gimana ya, namanya juga anak-anak ya, lagi-lagi gitu. Nah, lagi-lagi gitu ya. Namanya juga anak-anak, harus maklum. Cuman ya mungkin orang tua kan bisa inilah. Iya, memantau lah. Gimana? Aing jadi takut sih. Mungkin apa ya, kalau nggak bisa dipantau sama orang tua kan mungkin ada yang jagainnya gitu. Mungkin dikasih tahu gitu. Aing saking was-wasnya nih ya, saking was-wasnya, aing jadi nebak-nebak ke depannya bakal jadi apa ini. Mungkin tebak-tebakan ini bakal apa ya? Atau mungkin anak-anak ini udah awalnya lumpur nih. Tiba-tiba batu disusun. Batu lama-lama. Aing takut lama-lama anak-anak nih manggil ini anjing truk molen anjing. Wah anjing, nanti ada besi panjang orang ceker ayam deh. Fondasi ceker ayam, nanti kan ada paku bumi nih, tang. Aduh, anjing ini udah berlebihan sih, maksudnya anak-anak ini udahlah suruh kerja aja, kuliah langsung kuliah teknik sipil nih. Oke. Ini anak-anak Paw Patrol apa gimana? Bisa buat segala bisa apa aja. Iya, mungkin bisa juga ini kerajinan kayu kayak atau apa bener-benerin barang kayak handyman gitu. Kayak ini ya, kayak handmade bisa. Itu mah bagus, kreatif. Itu bagus, kreatif. Kalau buat candi mah goblok. Buat candi jangan inilah. Maksudnya mungkin harus ada maknanya kali. Iya. Mungkin buat yang kreatif aja lah. Kalau bagus aing masih maklumin. Tapi di rumah aing tuh aing masih iya. Ya mungkin rumahnya sekalian dibenerin gitu. Mungkin aing sih setuju kalau tiba-tiba di rumah aing ada kayak pemandian gitu. Ada ini apa namanya? Jacuzzi. pemandian itu. Atau pemandian yang di Jepang gitu, pemandian yang ini. Aing setuju. Keren. Jadi gak cuma tumpukan segitiga gitu aja gitu. Ini bagus lah, mungkin bisa jadi infrastruktur buat kedepannya gitu. Iya. Jadi masa depan Indonesia Raya. Iya. Ya gitu ya Glenn. Jadi kalau bertetangga itu ada apa? Etikanya namanya. Ada etikanya. Dari hal-hal kecil tadi kayak naruh mobil, naruh motor, terus hewan peliharaan diperhatiin. Terus apa lagi? Ya banyak lah. Iya tadi juga tentang anak-anak. Mungkin sebenarnya ini keresahannya Febianus ya. Iya sih sebenarnya. Aing lebih apa ya, karena mungkin komplek aing mah aman tentrem aja gitu. Betul. Maksudnya nggak ada kejadian aneh gitu. Paling apa ya, kejadiannya yang tidak menyenangkan gitu, yang menyedihkan kayak nggak, maksudnya kayak kemalingan yang kayak gitu kan. Mungkin kejadian di komplek itu. Jarang sih ada kejadian. Kalau ada orang meninggal masih datang nggak? Datang. Di sini mah enggak sih. Ya kan yakin aing. Apatis kayaknya. Ya enggak, orang-orangnya kan sibuk bangun-bangun tadi. Tadi. Ngapain dalam Iya makanya mungkin karena lagi ada pekerjaan, mungkin ada deadline gitu. lagi bangun candi, mungkin jadi nggak sempet gitu untuk melayat gitu mungkin. Atau berkabung gitu, ikut berkabung kan. Orang-orang di sini progresif sih. Progresif mungkin. Lebih fokus infrastruktur gitu. Ya, orang-orang yang meninggalnya kan dimasukin jadi tumbal di sini. Kan mungkin di sini fokusnya pembangunan bukan penguburan gitu. Jadi membangun. Ini kita mungkin sekian gini pembahasan kita kali ini udah terlalu jauh anjing. Terlalu jauh lu dari tetangga jadi ke ini candi-candian lah. Iya betul. Nanti di next Candi Candoro. Sandi anjing. Candi Six. Sandy. Sama Sandy juga ya. Sandy. Benar. Dan next episode kita ada episode spesial Glenn di nextnya. Nanti ada episode spesial, tunggu saja. Iya betul. Warga-warga liar. Ada episode spesial dan ketemu lagi sama kita nanti di minggu depan ya. Iya, di episode selanjutnya. Minggu depan 2 minggu lagi. Tetap ada kita. Iya betul. Mungkin kesimpulannya dari ini dari episode kali ini
Membangunlah sebelum dibangunkan. Lo sebelum dibangun. Iya, itu membangun. kalian ya. Itu quotes Iya, buat quotes hari ini. Kata-kata hari ini. episode kali ini ya kalian ya. Bangun apa tadi? Aduh lupa mas. Lupa lah. Nanti kalian bisa putar ulang ya. Nanti putar ulang aja di menit 35. Ngantuk bro, gak ada yang fokus bro. Gak ada yang fokus sih. Ngantuk. Ya mungkin sekian suara liar hari ini. Sampai bertemu di kegiatan liar berikutnya. Thank you. Thank you.